bands. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Sama pemikiran, sama teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, karena aku jujur banget kurang banget paham sama materi itu. Ada yang paham nggak? Yang aku tangkap ya, karena itu melihat sejarah manusia itu dari kelas, di mana kelas modern itu mengeksploitasi kelas pekerja sehingga akan menimbulkan sebuah ketimpangan. Nah, si Marx ini juga percaya bahwa kalau sistem kapitalisme itu nggak ngasih keadilan dalam jangka panjang gitu loh. Jadi dia tuh mengusulkan sistem komunisme di mana masyarakat tanpa kelas, dan juga dengan sistem komunisme ini masyarakat itu berhak untuk menggunakan semua alat produksi gitu loh teman-teman. Oh, berarti teori dari Karl Marx ini itu tentang kelas konflik yang menentang tentang kapitalisme gitu ya? Nah, sekarang kita masuk ke ajaran Marxisme dan Leninisme. Jadi kalian tahu nggak apa sih bedanya Marxisme sama Leninisme? Enggak. Kalau menurut aku, Lenin itu nambangin konsep Marx dengan nambangin konsep partai buruh. Karena dia bilang revolusi ini nggak bakal jalan kalau partai nggak bakal revolusi bakal jalan kalau nggak dipimpin sama partai kuat dan disiplin. Iya, dan itu dipotong oleh negara seperti negara Soviet, negara Utara, dan juga Tiongkok, di mana ekonomi mereka dikontrol oleh negara karena dia dapat mengatur dan juga proses produksinya. Nah, tapi selain ini itu juga percaya bahwa suatu negara itu pasti butuh waktu buat mengimplementasikan komunisme ini. Tapi ya gitu, kayak negara-negara itu malah jadi berkuasa. Kalian paham nggak sih sama konsep demokrasi rakyat? Itu tuh maksudnya tuh gimana? Demokrasi yang dianggap tuh karena partai politiknya tuh cuma satu yang memerintah atau gimana sih? Ada yang paham nggak? Setahu aku ya, mereka anggap demokrasi liberal ini tuh cuma menguntungin untuk pihak berdiri saja. Jadi demokrasi rakyat ini fungsinya itu untuk mewakili kelas pekerja yang dimana diwakili oleh partai politik, yaitu partai komunis. Tapi masalahnya gara-gara cuma ada satu partai, prakteknya itu berubah jadi partai kekuasaan tunggal. Jadi nggak ada pilihan politik yang lain. Iya, ini ideal, tapi realitanya beda jauh, ya kan? Nah, sekarang kita bahas yang lebih panjang dan agak lebih spesifik nih, yaitu tentang runtuhnya blok komunis. Siapa yang mau ngasih pendapat duluan? Aku mulai duluan deh. Oke. Jadi Uni Soviet tahun 80-an itu krisis parah. Ekonomi mereka stagnan. Terus teknologi mereka juga ketinggalan. Masyarakat itu udah mulai nggak percaya sama kinerja dari pemerintah. Terus Robert Haft muncul dan mengemukakan ada dua. Yang pertama tuh Perestroika, di mana itu tuh merupakan ke reformasi ekonomi yang dimana itu untuk memperbaiki ekonomi dari Uni Soviet. Yang kedua tuh Glasnost, itu keterbukaan politik yang mengakibatkan masyarakat itu berani untuk mengkritik pemerintahannya. Itu seharusnya dua hal itu tuh menjadi perbaikan, tapi nyatanya masyarakat tuh makin banyak nih yang mengkritik pemerintahannya gitu. Betul. Nah, belum lagi negara-negara Eropa Timur yang memisahkan diri satu persatu sampai akhirnya tahun 1991 Uni Soviet bubar nggak sih? Nah, itu tuh nunjukin kalau blok komunis itu emang buntu total. Terakhir, menurut kalian reformasi besar ini masih relevan nggak sih? Kalau menurut aku sih masih relevan ya, soalnya masih banyak loh negara-negara modern yang masih pakai konsep itu tersebut, kayak menggunakan media sosial, konsep segala kita Nah iya, apalagi kapitalisme itu makin sering dipakai karena ketimpangan ekonomi itu sudah semakin besar. betul banget. Walaupun kemudian komunisme telah runtuh, tetapi gagasan ini tetap hidup di kebijakan sosial dan ekonomi sekarang. Iya sih. Iya. Running down to
singing.